perjalanannya keras, sangat berat. Ya diungkapkan Amar ya itulah. Jangan sampai saya sama anak-anak udah dianggap nggak ada. Pemirsa, eksepsi atau nota keberatan Amar Zoni ditolak JPU. Amar tetap didakwa sebagai pengedar narkoba. Menolak keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terhadap Muhammad Akmal Akbar. Menyatakan surat dakwaan nomor perkara PDN 270-1.10/10/2025 tertanggal 8 Oktober 2005 atas nama terdakwa Muhammad Amar Akbar telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. Upaya membebaskan Amar dari lapas Nusa Kambangan nyaris pupus karena tim kuasa hukum yang dibantu Raffi Ahmad dan Gerakan Anti Narkoba atau Granat juga tak berhasil meyakinkan penegak hukum bahwa Amar hanya pecandu narkoba yang harus direhab, bukan dipenjara. Segenap keluarga dan kekasih Amar, Dr. Camelia, juga sempat down di ruang sidang karena melihat semua pintu kebebasan seolah terkunci untuk Amar. Tapi mungkinkah terjadi keajaiban pada sidang putusan sela yang akan digelar pekan depan? Segalanya insya Allah bisa membuat kapok juga untuk segala macam melakukan hal-hal tidak pidana apapun. Namanya kami antara JPU dengan ya kami menangkis, ya dia mempertahankan. Ya berarti ya itu udah aturan beracaranya begitu. Nggak mungkin jaksa dengan pengacara akan seirama, kan nggak mungkin. Karena satu pembela, satu penuntut. Nah ini kan harus dipaham, positif, negatif. Kata hakim kan nanti di keputusan sela mau diputuskan. Ya, nasib Amar ditentukan minggu depan. Jika putusan sela majelis hakim menolak dakwaan JPU, maka sidang Amar yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dihentikan. Namun, jika majelis hakim menerima dakwaan JPU dan menolak eksepsi Amar, maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian yang melibatkan saksi-saksi. Seolah punya firasat sidang bakal berlanjut, Amar berharap dirinya bisa menghadiri sidang secara offline. Jadi kalau seandainya apakah kita jadi boleh diizinkan, apakah diperbolehkan untuk kami menghadiri pas minggu depan hasil dari keputusan yang mulia sampaikan minggu depan untuk keputusan selang atau keputusan akhir, kami bisa berada di sana gitu, offline. Saya harap tadi yang mulia ya, alhamdulillah untuk menyetujukan offline-nya. Mudah-mudahan sih, ya itu sih harapan dari kita. Meski permintaan menghadiri sidang secara offline belum bisa dikabulkan majelis hakim, Amar bersyukur karena kembali diberi waktu untuk Zoom video dengan kekasih dan keluarganya. Aktor berusia 32 tahun itu tak lagi mendesak Camelia agar segera mengurus syarat-syarat pernikahan mereka. Karena menjadi manten seolah menjadi mimpi yang ketinggian bagi napi Nusa Kambangan. Bukan kita kan belum ada surat nikah, jadi maksudnya kita nggak bisa video call lewat aku, jadi kamu bisa mungkin lewat dari adiknya bisa ya Pak ya? Bisa kan ya? Bisa berbarengan ya? Satu lokasi, jadi kalau kita mau video call sama satu lokasi. Aku sama Amar pernah berumah tangga, sama-sama gagal. Yang pasti komitmennya juga udah nggak main-main lagi gitu loh. Ya terus ya papaku cuma pesan gitu, kalau emang Bang Amar benar, ya kamu bela. Kalau emang dia ternyata bersalah, ya sudah. Mau gimana, hukum Indonesia lah yang berlaku. Saat video Zoom, Amar justru meminta Camelia, ibu angkat dan uaknya, untuk menghadirkan anak-anaknya di ruang sidang agar ia bisa melepas rindu lewat video Zoom. Kerinduan Amar pada dua matahari kecilnya yang diasuh Iris Bella sang mantan istri sudah sampai ke ubun-ubun hingga ia tak memikirkan dampak negatif yang bakal terjadi. Sebagai ayah meski berstatus napi, Amar merasa punya hak untuk bertemu, setidaknya berkomunikasi dengan anak-anaknya. Namun, Iris Bella juga punya hak untuk melindungi mental anak-anaknya. Ibel tak mau anak-anaknya tahu kasus narkoba yang berkali-kali menjerat ayahnya.
jangan sampai seperti berpikir atau Iris berpikir juga Amar ini sebagai yang dituduhkan gitu loh, ya kan. Jadi juga harus tahu, dia harus memberitahu juga ke anak-anak gitu loh, kalau bapaknya tidak seperti itu juga, ya kan. Dan juga harus diingat juga gitu loh, jangan sampai dilupain. Nah ini perannya juga sebagai kuliah dokter gitu kan, ini juga perannya untuk bisa mendekatkan juga ke sama Rumi. Kan belum waktunya buat saya yang untuk mengikut campuri urusannya. Tapi biar gimana, benar kata Amar, biar gimana Bang Amar tetap dedinya, mau gimana pun dia, itu dia tetap dedinya gitu kan. Nggak ada. Aku memang mungkin perjalanannya sakit, perjalanannya keras, sangat berat gitu, tapi insya Allah ini obat. Segalanya insya Allah bisa membuat kapok juga untuk segala macam melakukan hal-hal tidak pidana. Jika kekasih dan ibu angkat Amar angkat tangan ketika Amar meminta mereka menemui Ibel. Tidak demikian dengan Uwa Amar. Uwa Eli, kakak dari almarhum ayah Amar, serta Uwa Neni, kakak dari almarhumah ibunda Amar, siang ini siap ke rumah Ibel. Sebagai saudara yang memiliki pertalian darah, Uwa Eli dan Uwa Neni tahu benar seperti apa hancurnya hati Amar kala merindukan darah dagingnya. Lalu benarkah duet Uwa Amar itu pernah menyambangi rumah Ibel? Namun ditolak mentah-mentah oleh istri Haldi Sabri itu. Terus sih saudara-saudara ya sedih lah. Nggak tega juga kan sama orang lain, kan orang lainnya bukannya kita ya, kan kita dari saudara kandungnya langsung. Kalau orang lain kan cuma ini aja kita nyari apa, kita nggak tahu lah, itu urusan dia lah. Dari kecil sama saya, dari SMP ini juga ngasuh dia. Di SMP di rumahku, aku yang ngurusin gitu. Maunya begitu Amar, pengen ketemu anaknya. Tapi dari Irisnya belum diizinkan terus. Ya, Nggak ada. Emang sih nggak janjian gitu, jadi nggak ada orang.